Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anya Lestari dengan NIM C1CL022124. Di sini saya akan mempresentasikan materi terakhir pada perkuliahan mata kuliah Akuntansi Syariah, yaitu materi tentang fikih zakat. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat adalah sebagian dari sejumlah harta tertentu, di mana harta tertentu tersebut telah mencapai syarat nisab atau batasan yang wajib dizakatkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Materi yang kedua yaitu sumber hukum zakat. Adapun sumber hukum zakat yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Nah, pada ayat ini dikatakan bahwa sholat disandingkan dengan kata zakat. Hal ini merupakan kewajiban membayar zakat sebanding dengan menunaikan sholat. Lalu sumber hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan 2 bintik di atas kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang terakhir yaitu ijma. Kaum muslimin di seluruh dunia sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Selain itu pula, para sahabat juga telah bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak ingin mengeluarkan zakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis zakat. Nah, jenis-jenis zakat ini pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini sendiri adalah zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim atau muslimah yang sudah mampu untuk menunaikannya. Biasanya dilakukan pada saat bulan puasa. Dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau bisa juga dari kekayaan badan hukum yang diwajibkan dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Selanjutnya yaitu objek zakat harta. Nah, ada beberapa jenis harta yang wajib dizakati setiap umat muslim di muka bumi ini. Jadi jenis harta tersebut yaitu yang pertama zakat binatang ternak. Yang kedua, zakat emas dan perak atau zakat uang. Yang ketiga, zakat kekayaan dagang. Yang keempat, zakat pertanian. Yang kelima, zakat madu dan produksi hewani. Yang selanjutnya, zakat barang tambang dan hasil laut. Zakat investasi pabrik, gedung, dan lain-lain. Zakat pencarian dan profesi. Dan yang terakhir, zakat saham dan obligasi. Adapun materi penerima zakat, penerima zakat ini disebut dengan mustahiq, yaitu orang-orang yang berhak menerima pembayaran zakat, dan zakat harus dibagikan kepada 8 kelompok orang tertentu. Yang pertama yaitu orang-orang kafir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga kelompok amil zakat atau panitia amal zakat, yang keempat kelompok mu'alaf, yang kelima kelompok rikob atau budak yang dimerdekakan, yang kelima kelompok garimin atau orang-orang yang berhutang, yang selanjutnya kelompok fisabilillah, dan yang terakhir adalah kelompok ibnu sabil atau yang sedang dalam perjalanan menuju kebaikan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu adalah orang yang tidak boleh menerima zakat. Berikut adalah orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah Nabi Muhammad SAW dan kerabat-kerabatnya. Lalu yang kedua orang kaya, yang ketiga orang yang dinafkahinya. Maksudnya adalah orang yang dinafkahi oleh orang yang membayar zakat seperti istri, anak, cucu, dan orang tuanya. Lalu yang keempat hamba sahaya atau budak, itu karena dia masih sah dimiliki oleh tuannya. Dan yang terakhir adalah orang-orang kafir. Materi selanjutnya yaitu mengenai hikmah zakat.
Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, yaitu vertikal dan horizontal. Artinya, secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan secara horizontal, yaitu zakat bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problem dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Adapun beberapa hikmah zakat ya, di antaranya yang saya cantumkan di sini, yaitu dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, dan mengikis sifat bakil atau kikir serta serakah. Selanjutnya, mensyukuri karunia ilahi dan menumbuhkan subur pahala. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dan zakat dapat menumbuh kembangkan nilai harta. Adapun materi yang terakhir, yaitu perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK nomor 19. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkan dalam laporan keuangan. Sesuai dengan PSAK 109, laporan keuangan amil yang lengkap itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Adapun menjelaskan mengenai bagaimana pencatatan saat penerimaan zakat dan penyaluran zakat. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai fikih zakat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.